Jadi saudara pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Itu jangan cuma satu hari, dalam satu minggu. Tidak. Tapi sepanjang hidup kita harus lihat bahwa Dia membukakan pintu ya, di hadapan kita. Kita nggak lihat. Kembali dalam bahasa Indonesia. Pintu apa yang Tuhan bukakan? Dia bukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saya tiba-tiba ingat tapi tidak ada di catatan saya, tapi mungkin betul, mungkin salah, jadi jangan dulu catat. Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Coba betul. Mari kita baca. 2, 3. Aku akan apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat. Ini digenapi oleh Yesus. Dari Yesaya kepada Yesus itu 700 tahun. 7 abad. Apa janji Allah? Aku akan kasih kepada bahu dia ini. Ya, anak kunci Daud. Nanti dia buka. Ya, orang Yahudi kira apa yang dibuka? Pintu apa? Tapi puji Tuhan, sukacita di akhir zaman. Ya. Nah, tadi saya merenungkan satu fatsal. Saya merenungkan Efesus fatsal 3. Coba kita buka Efesus fatsal 3. Saya akan baca dengan pelan-pelan saja. Supaya kita mengerti yang tulis ini justru yang tidak percaya Yesus dulunya. Yang ngolok-ngolok sama Yesus. Memang kita nggak bisa percaya Yesus kalau tidak dikasih wahyu oleh Tuhan. Lihat. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi bukan untuk orang Yahudi. Paulus dikirim untuk orang kafir, untuk saudara dan saya waktu itu. 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia atau anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. 3. Yaitu bagaimana rahasianya. Dia kira dia udah kenal Allah waktu pertama dia bunuh Stefanus. Padahal Tuhan penuh rahasia. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Dengan apa? Wahyu, bukan dengan sekolah. Saudara siswa dan siswi boleh sekolah, boleh belajar. Tapi di ladang Tuhan nanti Tuhan akan kasih wahyu. Akan memberi wahyu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Bayangkan loh. Yang didapat oleh Paulus itu enggak dikasih sama nabi-nabi yang dulu. Enggak. Cuma dikasih tahu. Aku akan kasih anak kunci Daud membuka pintu. Tapi enggak dikasih tahu apa. Tetapi yang sekarang. Ulangi kata sekarang. Saudara sekarang nih. Dinyatakan di dalam roh. Roh. Kepada
rasul-rasul dan nabi yang makanya harus hidup kudus itu di situ supaya Tuhan menyatakan hal yang luar biasa. Ayat yang ke-6. Yaitu bahwa, saudara teruskan. Turut menjadi dan ini yang hebat, saudara. Kita ini orang kafir, nggak dapat perjanjian yang Tuhan beritakan kepada Abraham, keturunan Abraham. Kita ini orang kafir. Tetapi lihat, ketika Tuhan buka pintu, kita menjadi ahli waris, pewaris, sama waris, menjadi anggota tubuh dan peserta. Haleluya. Peserta. Waktu kami ada bikin badminton Awonda Cup, setiap orang yang hadir itu pulang dikasih uang 100.000. Yang hadir ada 300 lebih ya. 500 lebih. Jadi ada jemaat kumpul uang bagi untuk hamba Tuhan. Orang 100.000 yang hadir. Ada 2 hamba Tuhan. Dari Kalimantan. 1 dari Sulawesi Tengah 1. Saya dari Sulawesi Tengah. Dapat apa tidak? Bukan, ini hanya untuk Jawa Barat. Hanya untuk Jawa Barat. Kecewa dia. Dari Kalimantan, nggak bisa. Ini hanya untuk Jawa Barat. Tapi ada dari panitia bilang, sudah kasih aja, kasihan. Dikasih, waktu kasih, mukanya berubah. Dari muka kuda, menjadi muka bulan bundar. Haleluya. Nah kita orang kafir tuh kayak gitu. Berkat Tuhan itu dikasih untuk orang Yahudi. Saudara dan saya orang kafir. Boleh dapat itu? Nah, ini hanya khusus untuk orang Yahudi. Tapi datanglah Yesus dan berkata, kasihlah dia, kasih. Kasih dia. Dia semua menangis dia. Kasih dia. Saudara-saudara jemaat senang bahwa kita menjadi peserta. Walaupun bukan peserta. Ayat 7. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia anugerah Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Ayat 8. Saudara yang baca. Jangan menganggap diri dilupain. Lihat Paulus, aku paling hina. Tapi Tuhan angkat. Ya, dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang kafir. Apa? Yang tidak terduga itu. 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya kenapa kita harus dekat dengan Allah yang very God tadi, yang benar, very God, bukan very good, tapi very God, sangat Elohi, sangat Alahi, karena dia mempunyai rahasia dari segala sesuatu. Ya. Jangan pilih tempat praktek, saudara. Jangan pilih-pilih. Dimanapun Tuhan beserta, itu rata totok, saudara. Ya ampun. Itu paling tenggara dari Sulawesi. Ya. Gembalanya angkatan pertama, saudara, kurus sekali. Bertimotulo. Sekarang bingung saya.
badannya gemuk. Dan itu gereja dibangun oleh satu jemaat. Satu orang. Enggak jalan les kemana-mana. Satu orang. Wih, kita gereja begini. Dia punya ada seperti kuncupnya. Wah, dia suka ke Israel, jadi lihat itu. Kayak gereja di Israel dulu. Ya. Kalau saya sih, waktu mau turun dari atas, hati-hati, Pak Onda tuh, ini tangga. Sebab putih semua. Nggak kelihatan ada garis, nggak kelihatan. Lalu ini saya kasih warna-warni, supaya saudara tidak salah injak. Tetapi dia punya putih semua. Hampir tidak, aduh. Itu kalau ada kutu satu saja kelihatan, saudara. Betul, karena putih semua. Ya. Jadi, di mana saudara ditempatkan? Tanam kaki. Ya, tanam kaki. Yang hari Minggu datang, pendeta Edi Pas-Pasan itu, dia masih ingat nasihat saya mengenai telur ayam. 21 hari baru menetas. Tunggu. Ya, 3 kali dia pindah-pindah karena ditutup, sekarang dia sudah bangun gereja. Ya. Siapa saja dia? Manado, Batak, apa kewarganegaraan, apa campuran, Sunda, Jawa. Pokoknya kalau dia bangsa-bangsa lain, sekarang Tuhan udah buka pintu, masuk. Masuk. Ya, kembali lagi kepada Wahyu pasal 3, ayat 8. Belum berakhir. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Begitu baik Tuhan kepada jemaat ini. Dia tahu ya kekuatanmu tidak seberapa. Coba lihat bahasa Inggrisnya, indah sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for thou hast a little strength. Enggak pakai tahu lagi. Yesus bilang, engkau mempunyai kekuatan sedikit, little strength. Kekuatan yang kecil. Dan has kept my word. Dan sudah memegang firman-Ku. And has not denied my name. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kenapa Tuhan buka pintu kepada jemaat Philadelphia? Karena dia lihat jemaat ini kekuatannya kecil. Ya. Tetapi engkau sudah mengikuti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Mazmur 119 ayat 141. Mazmur 119 ayat 141. Aku ini sama-sama kecil, udah kecil hina lagi. Ini Daud yang bilang. Tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Daud tahu walaupun dia raja, tapi di hadapan Tuhan dia kecil. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Ini Yohanes Pembaptis bilang. Yesus yang harus besar. Makanya ketika dia bilang, aku tahu tenagamu kecil. Dia masih ingat ini Yohanes Pembaptis bilang, aku harus makin kecil. Memang kamu punya tenaga kecil, tapi engkau punya firman-Ku. Tapi engkau tidak pernah mengkhianati nama-Ku. Kristen ya? Ya. Kamu suka ke gereja Pantekosta ya? Ya.
Ya. Anak Tuhannya, ya. Hebat sekali. Karena dikatakan dengan jelas oleh firman Allah. Ya. Ini janji di dalam Yesaya 22 ayat 22 tadi. Itu Yesaya bernubuat untuk Eliakim. Yang lagi ketakutan, tetapi Tuhan melalui Yesaya akan memberikan kunci yang orang tidak bisa, kalau Tuhan buka orang tidak bisa tutup. Mari kita baca Wahyu 3 ayat ke-10. Wahyu 3 ayat 10 sekarang. Sama-sama kita baca pelan-pelan, 2, 3. Haleluya. Tadi sebelum saya ke sini, mungkin gula darah saya drop, sampai saya berkeringat dingin dan lemes sekali. Ya, ini juga tuh, berdiri juga limbung. Pokoknya, sampai mana tadi? Ini dunia. Ini dunia. Dan percobaan kepada dunia, seluruh dunia itu akan datang. Cobaan.